Oke, baik. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari. Senang boleh berjumpa kembali lewat acara kita Faith Dialog malam hari ini. Edisi Selasa tanggal 29 ya, betul ya. 29 September 2020. Ini adalah hari Selasa yang kelima, maka seperti biasa kita lakukan. Kalau hari Selasa kelima, maka kita akan gabungkan semua topik bahasan kita dari sejak minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tapi dalam bentuk tanya jawab, ya. Jadi kita akan menjalani diskusi yang lebih hidup pada malam ini dan dengan durasi waktu yang lebih banyak. Kami berharap Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan pertanyaan baik secara lewat chat dari Zoom kita, boleh menuliskan namanya terlebih dahulu supaya saya boleh mempersilakan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Mari kita lebih biasakan untuk memberanikan diri menyampaikan pertanyaan ataupun penguatan atau informasi tambahan melalui sampaikan secara langsung ya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara mau memilih untuk menuliskan pertanyaannya lewat chatting kita, boleh juga, saya akan bacakan nanti. Dan saya review kembali Bapak Ibu Saudara 4 pertemuan kita di 4 Selasa yang lalu. Oh ya, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Saya akan pimpin dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan yang indah malam hari ini. Tuhan pertemukan kami di dalam suasana pemeliharaan dan kasih Tuhan seorang dengan yang lain di tempat masing-masing. Tuhan sendiri telah memberkati menyertai kami di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Semua aktivitas kami boleh jalani dengan pertolongan Tuhan. Kami khususkan waktu yang terbaik sepanjang 1,5 jam ke depan, untuk kami boleh belajar kepada Tuhan sendiri melalui pembicaraan kami, melalui hamba-hamba Tuhan yang Kau pakai untuk menjawab berbagai pertanyaan di seputar topik kami sepanjang sebulan ini. Terpuji nama Tuhan atas pertolongan Roh-Mu yang memberi kami sukacita, kerelaan, kemauan, kerinduan yang besar untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, pengenalan akan Allah, pengenalan akan firman Tuhan, serta kebenaran-kebenaran yang menopang pertumbuhan iman kami. Urapi tiap pribadi dimanapun berada, Roh Kudus melawat dan juga mempersatukan kami di dalam kasih dan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, inilah kami semua, berkat yang baru kami terima dari Engkau. Keluarga kami dimanapun berada, di rumah masing-masing, pergi dan pulang, mungkin dalam perjalanan, Engkau menghantar, menjagai, memelihara keluar masuk mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya review ulang sedikit, tidak menjelaskan ulang, tapi mengingatkan bahwa selama September ini, Bapak Ibu, di Selasa pertama yang lalu, tepat tanggal 1 September, saya dan Contoh Eka sudah menyampaikan kepada kita bagaimana tradisi agama Yahudi yang kita bahas dan versus Injil. Bagaimana tradisi-tradisi agama Yahudi sebetulnya banyak sekali dinyatakan di dalam Alkitab kita, baik secara literal juga secara praktek-praktek keagamaan yang secara langsung atau tidak langsung menjadi bagian dari pembentukan dari kekristenan di awal, di mula-mula gereja mula-mula itu ya. Bahwa kita tahu orang-orang Kristen yang pertama awal-awal atau gereja mula-mula itu kebanyakan adalah orang-orang Yahudi yang dulu beragama Yahudi dan akhirnya menerima Injil lalu percaya pada Tuhan menjadi orang Kristen ya. Terus di Selasa kedua, tanggal 8 September yang lalu, bahwa kita telah mendengar penjelasan tentang tradisi agama-agama di seputar Timur Tengah. Yang waktu itu kita lebih banyak fokus membahas bagaimana
tradisi-tradisi seputar sebelum agama Islam ada di Timur Tengah, dan juga pada akhirnya agama Islam muncul dalam hubungannya dengan Injil, ya. Bapak Estomi Tagalung, saya ingatkan bahwa beliau yang menyampaikan kepada kita. Kemudian di Selasa ketiga, tanggal 15 September yang lalu, Pendeta Tahir Wijaya menyampaikan kepada kita secara lebih luas bagaimana sumbangsi pemikiran-pemikiran di Barat yang membangun beberapa tradisi dan pola pikir yang berhubungan dengan perkembangan Injil atau kekristenan berikutnya, baik di abad-abad pertengahan sampai kepada penyebaran Injil yang ditopang oleh revolusi industri dan juga revolusi pemikiran dengan ciri-ciri rasio, ya pemahaman intelektual yang lebih dalam hubungannya dengan Injil. Ada sisi negatif, ada juga sisi positif. Kita bisa injak ulang malam ini lewat pertanyaan-pertanyaan. Kemudian Selasa yang lalu, Bapak Ibu masih segar dalam ingatan kita, tanggal 22 September, kita sudah membahas tentang agama-agama di Timur, secara khusus India, bagaimana tradisi agama Hindu dan Buddha di sana, yang juga akhirnya menyebar ke Tiongkok, dan tradisi-tradisi Tiongkok yang demikian kaya dan beragam, yang secara langsung atau tidak langsung juga menjadi bagian dari kehidupan Bapak Ibu Saudara, secara khusus yang etnis Tionghoa kita saksikan di Medan atau di Indonesia. Ya, Bapak Ibu, malam ini di seputar inilah kita akan bertanya jawab, saling melengkapi, saling menyempurnakan pemahaman kita. Kami para penyaji dan hamba-hamba Tuhan yang ikut dalam Zoom malam ini, sebisanya kami akan saling untuk menjawab, atau mungkin di antara kita juga yang ikut mengambil bagian partisipan malam ini boleh saling melengkapi. Ya, baik Bapak Ibu, demikian secara langsung boleh Bapak Ibu Saudara sampaikan pertanyaan lewat chatting. Bapak Ibu boleh mempersiapkan diri atau mau sampaikan secara langsung pertanyaan seputar tema-tema itu, atau sebisanya tidak melenceng jauh, ya. Atau ada pergumulan tersendiri di dalam hal perjalanan iman Bapak Ibu Saudara selama ini dalam mengikut Tuhan, silakan boleh disampaikan pada malam ini. Oke. Baik. Ada yang mau bertanya? Di chat kita belum ada pertanyaan, atau dari para penyaji, para rekan-rekan hamba Tuhan boleh menyampaikan. Ya, saya Boksu. Ya, silakan Boksu Bunsi. Ya, ini pertanyaan kita kepada kita semua. Iya. Nah, kalau kita lihat begini, kita langsung hubungkan kehidupan, kepercayaan kita sebelum kita menjadi orang Kristen, khususnya Tionghoa begitu ya. Tentu ada dari agama latar belakang kita. Saya bertanya, apakah memang orang-orang Kristen yang sekarang kita katakan beribadah di gereja sudah sepenuhnya tidak lagi terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran lama dulu ya yang kita tinggalkan, atau apakah memang ada sebahagian yang dulu belum ditinggalkan semua, kemudian itu dibawa masuk ke dalam pemahaman gereja? Menurut pengamatan kita bagaimana? Demikian Boksu. Iya. Baik. Ada yang mau menyampaikan pengalaman atau pengamatan selama ini? Kalau sejauh yang saya lihat sih, ada kalanya misalnya urusan-urusan tanggal-tanggal baik, Buksu.
secara khusus yang berhubungan dengan misalnya pesta, ya kita selama ini berhadapan dengan saudara yang akan menikah, kadang tercetus juga ternyata ada masih di keluarga mereka masih memikirkan, wah paman saya bilang begini atau siapa bilang begini, orang-orang disegani di keluarganya menganjurkan, oh tanggal segini yang bagus gitu. Itu gimana? Itu yang salah satu yang masih saya lihat ya. Ya, Boksu, saya boleh kasih tanggapan sedikit? Iya, silakan, Bro Johan. Saya kira ya, kita itu orang Tionghoa tidak bisa lepas dari kebudayaan kita juga, meskipun kita itu sekarang sudah Kristen ya. Yeah. Tetapi yang paling penting, aturan-aturan di kebudayaan kita, selama itu tidak bertentangan dengan ajaran Kristen, saya pikir ya kita boleh lakukan juga ya, karena bagaimanapun, kita orang Tionghoa pasti punya identitas juga. Ya. Ya, karena kebudayaan itulah yang menunjukkan identitas kita. Ya. Jadi kalau sama sekali kita tidak melakukan lagi mungkin yang kebudayaan kita ya, mungkin seperti Imlek tadi ya, Imlek dan yang lainnya, ya ini kita jadi kehilangan jati diri juga identitas kita ya. Tapi hal-hal yang mungkin berhubungan bertentangan dengan kekristenan, misalnya yang penyembahan, ya itu pasti kita tidak boleh lakukan lagi. Itu menurut saya ya, Boksu ya. Ya. Artinya secara tradisi Imlek, betul, tradisi Imlek kan tidak menjadi vakum dari satu agama ya kan. Sebetulnya itu kan tradisi dari suatu budaya etnis. Nah, sejauh tidak bertentangan dengan Alkitab tentu bisa. Sebetulnya budaya itu harus diwarnai oleh Alkitab ya. Jadi kebenaran atau prinsip-prinsip Injil masuk kepada budaya, diwarnai budaya itu dengan warna Injil, itu jauh sangat bagus ya. Injil tidak meniadakan budaya. Tapi misalnya yang saya maksudkan tadi hari-hari baik gitu. Gimana itu maksudnya? Masih memikirkan hari-hari baik atau masih kita udah bimbing katekisasi pranikah, ternyata menyangkut pemilihan hari masih konsultasi kepada siapa misalnya begitu di luar sana gitu ya. Oke. Iya. Saya pikir nggak apa-apa, masih ada yang lain nggak? Nanti saya sepertinya bisa jadi buat kesimpulan ini nanti dari keterangan-keterangan kita. Tapi kita ada satu orang lagi nyambung. Silakan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini ya, Boksu Bunsui, saya mau menambahkan. Iya. Pendapat dari Pendeta Perlindungan memang benar. Masih ada orang yang menganggap hari-hari, memilih hari-hari. Untuk pernikahan lah, untuk apa-apalah. Pokoknya menyangkut tradisi budaya. Itu sepertinya sudah membudaya dalam darah daging. Kalau nggak dia sendiri, orang tuanya atau orang tua laki-laki gitu. Nah, banyak terjadi hal demikian. Kemudian tentang berdoa di kuburan juga ada. Nah, salah persepsi, salah pemahaman tentang kekristenan kita. Ya, kita berdoa sih boleh berdoa. Tapi untuk orang hidup, bukan berdoa untuk orang mati. Jadi jangan disalahpahami dari ada sebagian orang yang kurang memahami kepercayaannya, kekristenannya sendiri kurang paham. Jadi otomatis pengimplementasian di dalam kehidupan juga tidak benar gitu. Jadi hal-hal seperti inilah yang mau dijelaskan, yang mau oleh pendeta dan hamba Tuhan kepada jemaatnya yang kurang mengerti hal-hal demikian. Begitu. Ini saya mau kasih sedikit lagi tambahan, Boksu. Ini kalau kita lihat kadang-kadang di rumah sakit lah ya. Rumah sakit yang kita tahu pemiliknya itu juga orang Kristen. Bahkan di liftnya itu untuk lantai tertentu itu angka tertentu itu nggak boleh ada. Ya. Contohnya angka 4. Angka 4 itu memang bahasa Tionghoa kan si kan.
Takutnya pantang gitu kan. Jadi angka 13 juga. Nah, jadi kita juga bingung kan, apakah orang ini sebenarnya sudah benar-benar imannya benar atau bagaimana? Karena angka-angka itu pun dia nggak berani pakai gitu kan. Atau kontraktornya yang bikin begitu. Ya, nggak tahu juga ya. Saat membangun. Ya, tapi nomor itu nggak ada ya, nomor 4 gitu ya. Iya, itu nomor-nomor dari kamar hotel juga. Orang lebih suka kamar hotel nomornya yang nggak nomor seperti yang dibilang Pak Johan tadi. Iya, iya. Nomor handphone kalau bisa banyak 8-nya. Termasuk plat mobil atau sepeda motor, ya kan? Itu ya 8 itu Pak loh. Nah. Bertumbuh berkembang. Oke, Bang Subunsi mungkin bisa ditanggapi dulu, Bang Su. Saya ya. Yang lebih relevan menjawabnya ya, Bang Su, saya kira. Oke, baik, saya coba dulu. Yang pertama tadi yang tentang hari baik itu ya. Hari baik. Kalau saya memahami bahwa semua hari-hari yang Tuhan jadikan itu baik. Semuanya baik. Yang membuat hari tidak baik itu manusianya. Yang mengisi dengan hari-hari itu. Kalau kita lihat waktu Tuhan menciptakan alam semesta, di hari ke-6, suatu sudah selesai semua, kalau kita baca itu dalam Kejadian 1 ayat 31, dikatakan demikian, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Jadi, kata-kata Tuhan waktu menciptakan alam semesta dan manusia itu sungguh amat baik. Nah, kapan itu mulai rusak? Waktu dosa menyentuh manusia, waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Itu pertama. Jadi kita sebagai orang Tionghoa yang Kristen, kita perlu mengetahui mulai sekarang, tidak ada hari yang tidak baik. Karena semua diciptakan Tuhan itu baik. Yang membuat hari tidak baik, manusianya mengisi. Nah, bagaimana cara mengisi, memanage hari-hari itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang budaya tadi, saya berpendapat... Kecuali mungkin gini, Bos. Sebentar, Bos. Masalah misalnya mau bikin acara pesta lah misalnya. Tapi kalau udah menyangkut musim-musim, misalnya, bulan begini musim hujan, ya itu pertimbangan-pertimbangan rasional, ya kan? Mungkin bisa diterima lah, ya kan? Itu Badan Meteorologi dan Geofisika kan tahu itu. Kira-kira kapan hujan. Kenapa nggak tanya sama mereka, kan? Nah, seperti itu. Tinggal buka Google aja. Ya, di HP pun udah tercantum di hari hujan atau nggak hujan. Iya. Jadi mulai kita berpikir, kita berpikir lebih positif lagi, kita sudah tahu itu, jadi kita nggak usah tanya-tanya lagi seperti itu. Nah, seperti itu kan? Jadi kita lebih maju. Lanjut, Bos. Ya. Oke. Yang lebih menarik lagi saya pikir tentang kebudayaan tadi. Kadang-kadang begini, agama dan kebudayaan itu di zaman dulu sulit untuk dipisahkan, seperti mata uang dengan dua sisi ya. Poinnya susah untuk dipisahkan. Tapi setelah kita berpikir, mau tidak mau, orang harus membedakan. Nah, bukan memisahkan ya. Membedakan. Tadi itu susah dipisahkan, juga susah dibedakan. Kenapa? Agama jadi budaya, budaya jadi agama. Jadi kan sudah sangat rancu dia. Jadi kalau saya melihat bahwa setelah kita mengetahui itu, kita harus mencoba memilah apa itu agama, apa itu kebudayaan. Nah, seperti itu. Di dalam dua mata sisi uang yang berbeda itu. Jadi kalau kita bicara tentang kebudayaan ini kan menyangkut antar hidup kita dengan sesama. Ya, antar manusia gitu. Jadi kalau bicara tentang agama itu kan hubungan dengan Tuhan. Kepercayaannya berhubungan dengan Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi masalahnya seperti saya katakan tadi, kadang kita tidak bisa pisahkan mana itu agama, mana itu kebudayaan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang agama itu kan masalah iman. Nah, saya tidak bisa berkata saya beriman kepada Box Perlindungan, nggak bisa. Saya bisa mengatakan saya percaya kepada Box Perlindungan, tapi saya tidak akan bisa mengatakan saya beriman. Karena iman itu kan menyangkut kepada Tuhan. Nah, seperti itu.
Jadi maksud saya kita perlu mulai memahami, memilah dan bahkan memisahkan apa itu budaya atau kebudayaan, apa itu agama atau iman. Nah, di saat kita sampai kepada level ini, maka sewaktu begini, tadi itu kan hari baik, hari nggak baik. Nah, ini sudah mencakup ke budaya lagi ini, sudah mencakup ke kepercayaan. Kepercayaan. Ya. Kalau ada angka, wah ini saya nggak bisa angka ini bukan masalah budaya, bukan, tapi itu masalah kepercayaan. Kepercayaan. Ya. Nah, hal seperti itu. Jadi kemudiannya orang mau menikah, wah kita lihat dulu ini, oh ini sio apa, ini sio apa, ketemunya di hari apa yang tepat. Nah, seperti itu. Nah, ini bukan budaya lagi. Ya, itu sudah kepercayaan. Kenapa? Ada risikonya. Nah, yang ditakutkan seperti itu. Itu menurut saya. Makasih. Ya, artinya kita harus lebih jeli memilah-milah mana ranah budaya, mana ranah kepercayaan, ya. Kalau sudah menyangkut kepercayaan di luar kekristenan, kalau itu sudah tidak sesuai dengan ajaran Alkitab kita, ya tidak boleh lagi diikuti, ya. Nah, sejauh itu, ya. Tapi kalau Boksu mengenai angka tadi, contohnya lah ya. Itu kan ada juga bisa diterima sama kekristenan, bahwa apa yang diucapkan itu sebenarnya kan sama dengan doa juga kan. Misalnya angka 4 itu kan selalu dikatakan kan si gitu kan. Si itu nanti kalau yang salah dengar itu artinya kan mati gitu. Itu sebabnya mungkin rumah sakit meskipun pemiliknya orang Kristen nggak ditaruh itu angka 4 di sana. Jadi takut nanti orang bilang mau kemana, ke IKC, jadi mati jadinya orangnya di sana. Itu tentang yang dikatakan Mbok Subunsui tadi, bahwa kita harus memilah-milah antara mana ranah budaya, tradisi, mana agama, memang benar. Itu sampai sekarang orang-orang juga masih tanya tentang kenapa orang Kristen Natal, Imlek semua ikut gitu ya. Itu mereka kurang memahami, kurang tahu tentang mana budaya, mana agama. Nah, jadi kira-kira mereka melihat orang Tionghoa, kalian kan Kristen, kok Imlek kok ikut lagi gitu. Ikut lagi ya. Terus sampai sekarang masih banyak yang bertanya seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan dulu Boksus, kedudukan Imlek itu menyangkut kepercayaan atau menyangkut budaya, seperti tadi penjelasan Boksu, supaya lebih tegas bagi kita mungkin. Iya. Nah, sebetulnya Imlek itu pada awal ya, jadi kita melihat pada awalnya. Kadang kan segala sesuatu kan bisa bergulir dia, seperti bola salju. Terima semuanya, makin besar, akhirnya kita nggak bisa bendung lagi. Dianggap itu sebuah kebenaran dan pembenaran, nah seperti itu. Nah, coba kalau kita lihat itu tradisi Imlek sebetulnya pada awalnya kan itu tradisi perubahan musim, pergantian musim sebetulnya. Nah itu, walaupun ada mitos-mitos yang lain bicara tentang Nien, tentang makhluk yang membunuh dan sebagainya, itu sebetulnya cerita kemudian dikembangkan. Tapi pada dasarnya kita melihat satu konsep bagaimana orang bersyukur, orang merasa senang dari musim dingin menjadi musim semi. Nah, seperti itu. Orang bisa berusaha kembali. Itu yang saya tangkap kalau spirit dari perayaan Imlek. Nah, kemudian di masa akan datang terus bergulir, ya orang bisa memasukkan berapa poin-poin yang sampai sekarang itu bisa berjalan sampai kepada penyembahan-penyembahan seperti itu. Jadi konsep dasar dulu kita tangkap. Nah, sepanjang kita mengatakan itu memang kita bersyukur kepada Tuhan, nggak salah gereja pada tanggal 1 Imlek itu bersyukur, beribadah. Dan bisa buat ibadah di gereja ya kan, sama seperti tanggal 1 Januari ya kan? Itu kontekstual itu. Bukan 1 Januari, seperti 1 Januari, tapi seperti 1 Januari. Satu hari bulan itu. Bulan Februari. Itu nggak salah. Nah, itu kontekstualisasi. Jadi kita mampu mengkontekstualisasikan rasa syukur orang Tionghoa yang diadakan pada tanggal 1 bulan 1. Nah, seperti itu. Cuma muatan-muatan praktek di sekitar Imlek ini juga harus jeli, ya kan? Hari-hari seputar Imlek itu kan ada ini, buat ini, hari ini ada ini gitu. Nah, itu
Ya nggak usah. Selamat malam. Ya, nggak usah itu Boksu lah. Itu di hari-hari terakhir penghujung tahun kan orang semua harus bersih rumah. Iya. Harus bersih rumah kan? Itu dibros itu dinding itu. Semuanya dibros, dibersihin. Seolah-olah membersihkan rumah itu sekali setahun kan gitu. Ya. Dan sapunya juga katanya sampahnya ke dalam, bukan keluar. Gimana itu? Itu pas hari ini, pas hari satu hari bulannya. Iya. Dan bahkan ada pemahaman nggak boleh nyapu. Kalau lebih tradisional ya, saya punya ama dulu nggak boleh nyapu. Kalau nyapu keluar itu nyapu rezekinya buang keluar. Ini udah kepercayaan atau tradisi. Ya, ini dia. Orang nggak mau, maunya rezeki semua ke dalam. Gitu. Jadi kita melihat kan sini kan sudah tahu kita, oh baru kita pilih, oh ini rupanya ini masalah kepercayaan ini, ya kan? Jadi kadang-kadang kita melakukan, kita dikatakan orang kita lakukan, tapi kita nggak tanya, kenapa nggak boleh? Setelah diterangkan, oh iya, itu bukan persoalan. Nah, cara-cara seperti itu, Boksu. Artinya kita harus lebih berhikmat, lebih pintar memfilter ya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh di seputar perayaan Imlek itu. Ya kan? Nah, itulah. Jadi intinya Imlek bukan bagian dari ritus agama tertentu, tapi adalah budaya dari budaya Tionghoa. Jadi orang Kristen pun dia boleh merayakan Imlek, tapi hal-hal kepercayaan di seputar Imlek itu yang harus difilter. Ya, begitu Boksu ya? Iya, betul. Baik. Baik, sejenak kita beralih dulu ke pertanyaan yang ada di chat kita. Boksu, malam. Ya, selamat malam. Contoh cincin ya. Saya mau bertanya, saya tertarik dengan angka yang dikatakan Pak Johan ya tadi. Oh iya, silakan. Nah. Kalau tanya ya tentang angka 49 ya. Di mana barusan kan jemaat kami kan meninggal. Ya, jadi kita doakan 7 hari ya dalam tata cara ibadah gereja. Nah, setelah lewat 7 hari, ada 49 hari. Jadi, minta gimana contoh supaya bisa nggak kita doa di gereja aja gitu. Ya, ini kan tradisi ya, ini budaya ya. Jadi, kita menghargai budaya seperti tadi juga kita sama-sama jelaskan, budaya itu penting. Jadi, dalam hal ini, kita juga adakan syukuran waktu 49 hari. Jadi, ada yang beranggapan nggak boleh, contoh ini kan gereja, sedangkan 49 hari itu kan kepercayaan dari budaya Tionghoa nggak boleh kita adakan di gereja. Jadi saya juga jelaskan bahwa kita dalam hal ini nggak meyakini keyakinan tersebut, tapi kita menghargai kebudayaan itu. Jadi sebenarnya nggak salah ya, cuma kita adakan syukuran dalam hari ke-49 atau gimana itu? Ya ini silakan Boksu, ini untuk Boksu lagi nih. Johan ya, mungkin bisa berbagi pengalaman. Atau Bro Johan boleh, ya silakan. Kalau mengenai itu enggak saya, Boksu. Kalau di Jawa ada 100, hari ke-100 ya. Di suku yang lain ada 1000, ada 1000, ada juga. Kan tadi bilang angka 4 itu istilah kata lain pemali bagi mereka ya, pantang ya. Jadi kok ada 49 kok bisa gitu ya? Kalau 49 itu 49 hari mereka. Iya, setelah meninggal itu. Iya, setelah meninggal. Itu 7 kali 7 loh itu. 7 kali 7, angka sempurna ya. Iya. Sudah mau masuk Jubelium. Sebetulnya di Alkitab juga Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ada juga perhitungan-perhitungan angka, ya kan? Yeah. Ada angka 4, hari ketiga, ada angka 7 juga sebetulnya. Kalau kita tanya kenapa sih harus hari ke-7, misalnya kenapa sih harus hari ke-4? Nah, ini mungkin juga apakah itu bagian dari ada makna-maknanya, sebetulnya ada buku yang menjelaskan pemaknaan dari angka-angka di Alkitab kita itu, ya. Cuman saja ya kalau Boksu tadi bilang kalau udah menyangkut kepercayaan, jadi angka itu akan mempengaruhi bahwa angka itu bagian dari kepercayaannya ya sebetulnya kalau masuk gereja, nah itu juga jadi bisa membuat kabur ya, jadi abu-abu sebetulnya ya.
Kenapa sih kalau hari ke-50 kenapa? Kalau hari ke-42 kenapa? Misalnya gitu ya. Jadi terikat sekali dengan angka itu juga bagian yang dimana kita mengikatkan diri secara iman kepada ajaran budaya tertentu. Itu sudah sedikit banyak menggeser kepercayaan kita kepada itu tadi. Semua hari adalah hari yang baik pemberian Tuhan. Sebetulnya. Ya. Silakan. Ciliung, silakan Ciliung. Ya, ya. Saya menanggapi yang angka tadi ya. Kalau itu hari 49 itu merupakan tradisi orang Chinese, orang yang meninggal. Kalau kita sudah menjadi orang Kristen, sebaiknya kita hindari itu saja. Karena mereka itu masih percaya hari ke-7 itu nanti arwahnya pulang, ya kan? Ada ini harus nanti hari 7 kali 7 49 itu harus dirayain. Tapi kalau menurut saya ya, kita kan sudah orang Kristen. Kita kan sudah percaya yang meninggal itu sudah kembali kepada Tuhan, ya kan? Ya. Jadi apa kita rayakan hari ke-7 7 kali 7 49, ya kita harusnya lebih bijak dan hikmat. Kita punya hikmat dan bijak lah. Itu nggak usah lagi dirayakan. Karena kita kan keluarga sudah berangkat itu yang sudah meninggal itu kan sudah kembali ke Tuhan. Dia sudah damai sejahtera di Tuhan. Jadi untuk apa lagi kita merayakan yang tidak perlu? Jadi nanti bisa mengapakan iman orang, mengabu-abukan iman orang. Iya, itu dia. Itu hari ke-49 itu menurut kepercayaan mereka. Apa itu, Cik? Masa peralihan dari almarhum. Mereka almarhum masih ada hubungan lagi dengan dunia. Jadi hari terakhir lah mereka boleh keluarga almarhum boleh mendoakan dari almarhum. Dari almarhum nanti rohnya lebih nggak terhambat lah pulang ke alam baka. Jadi itulah. Kalau begitu. Hari ke-7 sama 49 terakhir aja itu aja. Kalau maknanya begitu, muatan maknanya di dalam mengajukan angka hari ke-49 itu berarti sudah bertentangan dong. Ya itu kan? muatannya sangat kental kali dengan tradisi budaya dan takjil yang mereka percayai. Jadi artinya tidak bisa langsung kita bilang, udah kita maknai aja dengan kekristenan semua hari baik kok. Iya, tapi di pikiran orang yang mengajukan itu, jadi mereka mengundang para penginjil untuk bergabung dengan hari ke-9 itu. Iya. Jadi pemaknaan mereka lain. Bagi orang Kristen itu setiap hari semua baik. Tapi mereka itulah hari-hari almarhum itu masih ada di dunia, masih terikat. Kecuali dibilang begini. Contoh, kita cari satu waktu yang terbaik loh di minggu ini. Kami mau bersyukur atas hal itu. Baru bisa ya. Itu baru bagus. Jadi kita tidak terjebak di dalam ini, samar-samar ini. Ya. Jadi, hari baik lah, pokoknya hari baik. Cari untuk kumpul. Iya, Cik. Ya, oke. Makasih penjelasannya. Terima kasih untuk jelas semuanya. Ya, contoh Tince ya. Baik. Terima kasih. Oke, sebentar kita Bapak Ibu ke pertanyaan di chat kita dulu dari Bapak Akai. Ya, terima kasih Pak Akai tetap aktif ya bersama kita. Pertanyaannya mungkin contoh Eka dulu yang lebih awal untuk menjawab nih ya. Apakah baptisan merupakan tradisi Yahudi? Soalnya sewaktu Yohanes Pembaptis memanggil orang-orang Yahudi bertobat dan mereka mengerti untuk datang dibaptis, padahal di PL tidak ada sebutan baptisan. Jelas pertanyaannya contoh Eka ya? Iya. Jadi baptisan itu satu kegiatan atau mungkin lebih mengarah juga bisa jadi ke ritual gitu ya yang sangat-sangat ditekankan oleh kelompok Esseni ya. Esseni itu kelompok yang mereka memisahkan diri dari dunia, mereka menyendiri, di sana mereka melakukan pembelajaran terhadap kitab-kitab suci, dan juga ya di situ mereka melakukan ritual baptisan. Tapi bukan berarti perjanjian lama nggak berbicara soal
penyucian gitu ya, penyucian, pembersihan, pembasuhan. Justru di Perjanjian Lama itu sangat kuat pembersihan atau pembasuhan itu, terutama ketika seseorang itu akan memasuki sebuah ritual ibadah. Ya, misalnya imam. Imam itu harus basuh seluruh tubuh, harus basuh semua bajunya sebelum mereka masuk ke dalam ibadah. Semua orang Israel pada waktu itu juga didorong untuk membasuh seluruh tubuhnya untuk masuk ke dalam sebuah ibadah, termasuk juga ketika akan memberikan kurban gitu ya. Jadi pembasuhan itu, nah inilah cikal bakal dari baptisan itu sendiri gitu ya. Jadi ada satu pembasuhan yang dilakukan untuk membersihkan, ya, bersihkan hisop. Iya, membersihkan juga termasuk dengan darah gitu ya. Jadi imam itu mengambil darah kurban itu untuk menyucikan gitu. Jadi itulah cikal bakal sebenarnya kalau boleh dikatakan cikal bakal dari pembaptisan. Tapi tentu saja di dalam pembaptisan sendiri ada makna yang jauh lebih mendalam daripada sekadar hanya mencuci atau membasuh, membersihkan tubuh. Tapi ini bicara soal membersihkan secara spiritual, secara roh, secara ya sebenarnya secara keseluruhan gitu ya. Jadi itu sebuah boleh dikatakan yaitulah tipe dari Perjanjian Lama yang kemudian tipologi dari Perjanjian Lama yang kemudian semakin nyata di dalam Perjanjian Baru gitu ya. Kita ini dibasuhnya itu bukan lagi hanya dengan air bersih, tapi dengan darah Kristus yang nantinya di dalam sakramen itu diwujudkan di dalam baptisan kudus. Artinya pemahaman dari orang banyak yang datang ke Sungai Yordan itu, ketika Yohanes membaptis mereka, bagi mereka bukan sesuatu yang asing, aneh, lalu mereka tinggalkan lari. Nggak mau saya, kira-kira begitu. Iya, berarti sebelumnya pemahamannya sudah ada begitu, Chandra ya? Iya, betul sekali. Nah, kalau ada yang mau menambahkan, Bos Subun. Saya bantu ya. Silakan. Ya, ini pertanyaan Pak Akai, ya coba kita jawab tuntas. Ya. Sebetulnya kalau baptis itu bukan hanya di kalangan orang Yahudi. Di India itu juga ada. Itu agama Buddha, agama Hindu. Itu juga ada. Nah, seperti itu. Jadi hampir semua agama-agama itu ada yang disebut dengan pelaksanaan baptis, termasuk orang Yahudi. Ritus yang berurusan dengan air begitu maksudnya. Ya, ini dibaptis. Nah, memang bagi orang Yahudi sendiri baptisan itu beda seperti ini. Makanya waktu Yohanes berkhotbah Matius 3:2 itu bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, sebelum itu baptisan itu biasa. Jadi baptisan Yohanes itu kan baptisan tanda orang bertobat. Ya. Tanda pertobatan. Nah, baptisan pertobatan. Ya, tanda pertobatan. Tapi baptisan yang selanjutnya yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus bukan hanya artinya tanda pertobatan, tapi tanda orang siap mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Ya, Roma pasal 6. Ya. Iya, Roma pasal 6. Itu. Jadi levelnya itu ada. Jadi sebetulnya baptisan itu kan kalau di agama lain itu masuk mereka menjadi penganut sebuah agama. Iya. Dan itu sebetulnya level hanya untuk menyatakan saya ini masuk dalam agama ini. Nah, itu mungkin secara umum dipahami orang Kristen. Kamu sudah dibaptis atau belum? Ya, artinya kamu sudah jadi orang Kristen belum? Kalau belum dibaptis kan belum jadi orang Kristen. Nah, seperti itu. Tapi makna yang paling dalam adalah suatu orang mengatakan saya dibaptis percaya Yesus, saya siap mati bersama Yesus, tapi juga siap bangkit bersama Yesus. Ini kan pengakuan iman. Ya. Maka baptisan itu kan harus dilakukan di hadapan orang, harus ada orang melihat, ada menyaksikannya. Kenapa? Itu sebuah kesaksian dan seperti itu. Jadi kalau Pak Akai tadi mengatakan jauh sebelum kekristenan ada, itu sudah ada. Itu biasa. Yang baptis itu biasa. Jadi baptis massal. Yohanes kan baptis massal itu. Siapa merasa diri berdosa, ayo dibaptis. Nah, seperti itu. Makanya di Roma pasal 6 ayat 3-4 itu kan dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Iya. Kan? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia. Dibaptis dalam baptisan dalam kematiannya ya, jadi berhubungan dengan kematian dan kebangkitan Kristus ya. Jadi pemaknaan baru, penyempurnaan pemaknaan dari
baptisan Yohanes yang adalah baptisan pertobatan, ya. Oke. Tapi bosku di sekitar agama-agama misalnya Hindu, bahkan Islam juga, saya menyaksikan misalnya di India, di Sungai Gangga itu biasa untuk perayaan tertentu ramai-ramai mereka mandi di sungai itu. Dan Islam juga menjelang Ramadan kadang mereka mandi-mandi di sungai. Mandi safar namanya, mandi safar. Ini mandi safar. Apakah ini bagian yang pemaknanya sama dengan baptisan Yohanes itu? Gimana? Atau penyucian atau pembersihan yang dikatakan contoh Eka tadi? Bagaimana? Ya, itu lebih cenderung apa dikatakan dengan apa yang dikatakan oleh Eka contoh. Seperti itu, lebih kepada penyucian. Oke. Iya. Artinya di dalam berbagai ritus agama pengajaran tentang penyucian sebetulnya seringkali ada, ya kan, begitu kan. Cuman penyucian itu siapa yang menyucikan, yang hanya kita tahu yang sempurna itu di dalam kuasa darah Yesus, ya kan maksud? Ya. Saya pikir supaya kita langsung aja tuntaskan itu, nanti kan orang tanya ini, kan ada pertanyaan, baptis yang mana yang lebih afdol gitu ya? Caranya usul. Ya, itu dipetik atau diselam. Tenggelamkan. Ini satu paket ini, kita harus jelaskan di sini ya. Bagaimana? Di masa silakan. Ini kayaknya harus pakai semprot, Bos. Ada semprot, ya, ada videonya, semprot jarak jauh. Ya. Pistol semprot. Ya, silakan Bos, boleh dilanjut. Silakan dulu teman-teman dulu, nanti saya terakhir aja. Baik. Siapa contoh Eka lah dulu menyangkut cara baptisan? Ya kalau cara baptisan itu sendiri kan tidak ditentukan ya secara tertulis di Alkitab gitu ya. Jadi karena pastinya Tuhan bukan mementingkan caranya, tapi mementingkan sikap hati ketika kita dibaptis itu, sikap hati yang seperti apa. Apakah pertobatan di situ atau jangan-jangan hanya sekadar, oh saya mau masuk gereja nih, saya mau dapat fasilitas ini dan itu. Saya mau nanti ketika nikah atau dikubur bisa dapat lebih murah gitu ya. Nah, tentu saja bukan sikap seperti itu yang Tuhan inginkan. Jadi tentu saja ada pemaknaan-pemaknaan di balik dari masing-masing baptisan, baik itu selam maupun percik gitu ya. Baptis selam sendiri punya satu simbol yang mendalam. Karena di situ biasanya orang itu dimasukkan ke dalam air itu seolah-olah mati dan dibangkitkan itu satu dari dalam simbol, air ya. Satu simbol ya. Tapi kembali lagi bukan kepada caranya, tapi bagaimana ketika kita memaknai baptisan itu sendiri kita bisa sungguh-sungguh punya sikap hati yang benar gitu ya. Sedangkan kalau percik sendiri ya itu tentu saja di satu sisi ada faktor efisiensi juga, di sisi lain tentu saja juga ada sisi air yang mengalir membasuh gitu ya, karena percik itu kan airnya dituangkan ke kepala itu mengalir membasuh. Jadi seperti pengurapan juga itu yang saya pernah baca. Ya. Mungkin ditambahkan. Di gereja kita Metodis, GMI Gloria, cara baptisan misalnya kalau ada jemaat yang sudah dibaptis selam masuk atestasi ke gereja kita, sebetulnya kita tidak perlu baptis ulang lagi ya. Kita menerima baptisan itu. Tapi kadangkala ada gereja yang lain di luar sana ketika masuk ke menjadi jemaat mereka, dulunya masih baptis percik, mereka tidak mengakui baptisan percik itu. Di situ kadang terjadi komunikasi dan pengertian yang tidak sama ya. Nah, ini yang tidak habis-habisnya sebetulnya, tapi seperti contoh Eka tadi bilang, bukan ke caranya, tapi ke makna pembasuhan yang dikerjakan oleh pengorbanan Yesus ya, kuasa darah Yesus harus dipersatukan, dibaptiskan ke dalam Kristus, penderitaan Kristus ya, itu lebih utamanya ya pemaknanya. Baik, terima kasih.
Adakah di antara Waktu Bonsui mau menambahkan? Ya, oke, silakan Boksu. Oke, baik. Jadi tadi yang perlu diperhatikan oleh orang Kristen, karena kita sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, jadi kita tidak dipandang dari gereja mana, walaupun dia dibaptis dari gereja mana, yang penting dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi satu baptisan kita. Iya. Seperti itu. Caranya, di dalam Alkitab, waktu Yohanes membaptis Tuhan Yesus, tidak ada disebut itu Yohanes itu, atau Tuhan Yesus itu dibaptis selam. Nggak ada. Yang dikatakan waktu terakhir dia keluar dari air. Kenapa? Kata baptis itu, kata baptiso itu dalam bahasa Yunani ya. Baptiso, itu dikatakan kita cuci tangan juga baptiso. Iya. Nah, begitu ya. Kita cuci kaki, kita juga dikatakan baptiso. Kita cuci tangan di air keran, ya kita buka keran, gitu ya. Juga baptiso, artinya mencuci, membersih, membasuh. Nah, seperti itu. Kita celupkan tangan kita ke air ke tempat cuci tangan, sama saja. Jadi tidak selalu pengertiannya ditenggelamkan, ya kan? Tidak. Ya. Makanya kita berkesimpulan bahwa bukan air itu yang menyucikan dosa. Ya. Bukan air itu yang membersihkan dosa, tetapi darah Kristus. Ya. Darah Kristus. Sebetulnya di dalam di dalam tradisi Metodis itu sebetulnya tentang baptisan, tapi di Indonesia tidak dipraktikkan ya. Yang awal-awal itu boleh diselam, boleh dipercik, boleh pakai gayung, seperti itu ya. Boleh seperti itu, disiram dia seperti itu. Ya boleh tadi seperti, coba bisa bayangkan waktu peristiwa Pentakosta, 3.000 orang percaya dan mereka percaya. Bagaimana baptis 3.000 orang? Bukan dengan satu orang ya? Ya. Makanya ada penulis buku di situ itu akan patah pinggangnya Yohanes itu. Dikatakan bukan Yohanes, Petrus dan kawan-kawan di hari Pentakosta. Oh, yang Pentakosta. Oh, ya Petrus. Itu kan termasuk yang di Sungai Yordan yang dilakukan Yohanes itu kan juga dari seluruh Galilea. Dia datang, dibilang kan, daftar orang itu berarti ribuan orang. Ya. Kita lihat dari tradisi penulisan Alkitab, itu selalu dihitungkan orang laki-laki dewasa. Nah, seperti itu. Padahal lebih daripada itu. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 2, di situ sudah diingatkan supaya orang menghindari ajaran tentang berbagai baptisan. Nah, seperti itu. Diajari, diingatkan. Jangan gara-gara baptisan kalian jadi bertentang gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi bukan caranya itu, tetapi pemahaman rohaninya, suatu orang dibaptis yang menyucikan itu darah Kristus. Menyucikan dosa itu darah Kristus, bukan air. Air hanya simbol. Memang baptisan air itu penting, harus ada air baru bisa dikatakan penyucian itu dibaptis. Nah, seperti itu. Tapi tidak perlu juga diulang-ulang, ya kan? Ya, nggak perlu. Nggak perlu. Ya, terus terang. Percik, pernah. Pindah ke gereja lain, baptis selam. Iya. Nah. Pergi ke Yerusalem, baptis lagi di Sungai Yordan, katanya, ya kan? Nah. Ya, mestinya ada satu pemahaman lah ya, kayak gitu. Kalau tentang baptisan, kalau sudah dibaptis, tak perlu lagi baptis ulang gitu. Ya. Ya, itu sebabnya gereja kita, Ci, kalau ada orang atestasi, kalau dia bilang sudah baptis, kalaupun dia baptis selam, kita tidak ulangi lagi baptis. Ya, kan pun sudah ada surat keterangannya bahwa dia sudah atestasi ke gereja. Pemahaman yang salah ialah baptisan sah, sempurna kalau harus diselam. Itu sebuah pemahaman yang keliru, yang sudah menyimpang sebetulnya. Nah, seperti itu. Nah, memang ada gereja-gereja menyimpang pengajarannya. Iya. Seperti itu. Nah. Ini perlu kita perhatikan. Jadi kebetulan ya, tadi Pak Akai nanya ini biar satu paket selesai gitu. Iya, iya. Karena ini kebutuhan juga. Ya, ya. Intinya hanya darah Yesus yang dapat menyucikan, membersihkan dosa kita. Itu amin. Iya, betul. Itu kemudian ada lagi pertanyaan di chat kita ya, dari Bapak Ahwi, Saudara Ahwi. Salah satu hal yang sulit dipahami oleh orang Tionghoa adalah pemakaian dupa.
Kristen Protestan tidak memperbolehkan, sedangkan Katolik memperbolehkan. Bagaimana menjelaskan ini? Kan sama Kristen. Hal ini menjadi salah satu penyebab orang Tionghoa lebih memilih Katolik. Ini dia. Di sana lebih leluasa ya kelihatannya. Lebih nyambung ya. Baik. Apakah contoh Anto sudah bersama kita? Tadi dikatakan sinyal. Ya, pagi-pagi dulu lah ya. Contoh Anto. Ya, Buksu. Silakan. Contoh boleh dibantu Ya. ini. Ya, terima kasih ya. Ini pernah kita bahas ya. Kita pernah bahas bahwa dan juga kita menemukan banyak orang Tionghoa ya itu lebih memilih ke Katolik karena tidak ada kontradiksi dengan budaya atau kepercayaan orang Tionghoa. Ini saat Katolik itu kalau tidak salah pada abad 17 ya, mereka mengadakan namanya rapat. Rapat abad 17 lalu mereka mengeluarkan satu peraturan ya bahwa para misionaris ya agar menghormati adat dan kebiasaan tradisi penduduk lokal ya. Mereka mengutus misionaris lalu mereka memberi satu perintah, hormatilah adat dan kebiasaan dan tradisi penduduk setempat yaitu lokal gitu ya. Nah, oleh karena ajaran seperti ini maka mereka demi menghormati mereka mengizinkan orang Tionghoa itu tetap berada dalam kepercayaannya menyembah leluhur mereka. Mereka menganggap ini tidak menantang kebenaran Alkitab, gitu ya. Ya, itulah mereka melihat seperti itu. Tapi mereka tidak lihat lebih dalam lagi bahwa penyembahan kepada leluhur itu bukan hanya sekedar menghormati. Kalau menghormati itu pasti banyak cara toh? Ya. Tidak mesti pegang hiyo toh? Ya. Kita bisa menghormati dengan memberitakan informasi perbuatan ataupun kebaikan leluhur kita kepada cucu-cucu kita, anak-anak kita, itu juga sebagai penghormatan kepada leluhur. Ya. Lalu mengapa harus apa maksudnya ya? Maksudnya mengapa harus ditentuin hanya pegang hiyo melalui penghormatan gitu loh. Mengapa harus ditentuin pegang hiyo baru disebut menghormati gitu ya. Inilah satu kesalahan Katolik mengizinkan mereka untuk pegang hiyo. Mereka nggak sadar, tidak tinjau lebih dalam bahwa pegang hiyo itu sebenarnya penyembahan, bukan penghormatan lagi. Ya. Nah, itu di satu sisi. Itu abad 17 kepada misionaris-misionaris. Dan yang kedua itu adalah mereka salah paham terhadap satu ayat firman Tuhan, yaitu surat yang ditulis oleh Paulus yang berkata bahwa ketika Paulus menantang orang-orang yang tidak percaya kepada adanya kebangkitan, Paulus berkata, kalau memang kebangkitan tidak ada, lalu mengapa engkau membaptis orang-orang yang sudah mati? Mengapa kamu mendoakan mereka? Sebenarnya Paulus tidak sedang menasehati ataupun menghimbau kepada mereka untuk membaptis orang mati. Paulus atau mendoakan. Iya, Paulus juga tidak menghimbau pengikut Kristus itu mendoakan orang mati. Paulus hanya menantang pandangan mereka, yaitu ada kontradiksi. Satu sisi mereka mereka tidak percaya adanya kebangkitan, tapi di satu sisi mereka malah melakukan berdoa untuk orang yang sudah mati, gitu ya. Paulus itu menantang mereka. Nah, inilah ayat yang dikutip oleh Katolik. Ya. Wah, jadi kita boleh berdoa untuk orang mati sampai saat ini, ya. Sampai saat ini mereka masih melakukan seperti itu.
Nah, itu Jadi, misa arwah namanya, contoh. Mereka iya, menyebut betul, misa arwah. misa, gitu ya. Misa arwah, ya. Ya, itu namanya misa, gitu loh. Jadi, Misa arwah. misa kudus, gitu ya namanya ya. Atau misa pakai mana lah, gitu. Misa Mereka arwah, menamai istilah itu mereka misa arwah, ya. liturginya disebut misa arwah. Ya, di sanalah ya perbedaannya. Tapi di Ya. seluruh Alkitab ya kita tidak Ya. menemukan Paulus menghimbau kita berdoa untuk orang mati. Kecuali hanya satu ayat itu saja. Karena ayat itu untuk menantang orang-orang yang menganggap tidak ada kebangkitan. Seperti itu. Lalu kembali lagi, mengapa Protestan tidak boleh pegang Hiob, penyembahan kepada leluhur, karena kita back to Bible. Ya, kembali ke Alkitab pengajaran. Nggak tahu kenapa Katolik berjalan seperti itu urusan mereka. Mereka akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita juga akan harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sementara jemaat yang non-Tionghoa tidak melakukannya, contoh itu. Kayak sepertinya kan. Misalnya kalau orang Batak Katolik mana pernah melakukan seperti itu, ya kan? Kalau di Malaysia itu orang-orang Tionghoa Kristen yang Katolik itu tetap menyembah leluhur. Maksudnya orang Batak Katolik lah, kan nggak pegang Hiob, ya kan? Artinya beda-beda antar jemaat yang satu dan jemaat yang lain, tergantung etnisnya jadinya, ya kan? Betul. Jadi itulah abad 17 itu mereka menghimbau misionaris untuk menghormati budaya setempat. Nah, kebenaran itu Alkitab itu tidak pernah menantang budaya asal budaya itu tidak melenceng. Gitu ya. Ya, misalnya Imlek. Alkitab tidak menantang kok. Tapi Imlek itu kalau disertai dengan penyembahan leluhur atau dewa-dewa, itu Tuhan pasti melarang. Itulah hukum Taurat yang pertama. Jadi, menghormati budaya orang itu benar. Tuhan juga menghormati. Tapi kalau budaya itu melenceng, itu sudah tidak benar. Jadi di sini saya berani katakan, ya sebagai saya pengikut Kristus, saya boleh dengan tegas katakan bahwa pengajaran Katolik itu salah. Tidak sesuai dengan Alkitab, menantang Alkitab. Ya, terima kasih, itu saja. Ya, terima kasih penjelasannya, Contoh Anto. Demikian, Saudara ahli. Jadi kalau ada 1, 2, 3 beberapa perbedaan antara pengajaran Katolik dengan Protestan, salah satunya di sini Pak Ahuya, Protestan tidak mendoakan orang meninggal, tapi kalau Katolik itu biasa mereka. Bahkan ada satu misa yang disebut misa arwah, secara khusus bisa di keluarga-keluarga tertentu. Seperti tadi saya punya kenalan juga hari ke-1000 meninggalnya orang tua mereka. Jadi ada hari-harinya juga dihubungkan dengan misa arwah. Karena itu tadi bagian dari budaya mereka bisa terima. Demikianlah sedikit banyak perbedaan di antara Katolik dan Protestan. Ya, jadi kita yang di Protestan sudah biasa diajari hal begini, kita tidak lagi ikut seperti itu. Ya, baik. Di chat kita belum ada pertanyaan selanjutnya. Baik, Bapak Ibu Saudara boleh lanjut secara langsung, boleh bertanya atau menyampaikan sebuah statement, boleh. Silakan. Tuh mau tanya. Ya, Ciliung, silakan. Tentang tradisi Chinese yang mengenai perayaan Cengbeng. Cengbeng, ya. Kan kita ziarah orang itu selalu dari mana-mana pun kayaknya wajib pulang kembali ziarah leluhur. Ziarah kubur, ya? Ya, saya kan keluarga besar saya itu kan masih non-Kristen. Di keluarga itu hanya saya dan beberapa adik saya yang sudah Kristen. Jadi setiap tahun pulang Cengbeng kita selalu ke ziarah kubur. Malahan saya selalu ditugaskan beli ini, beli itu, beli kertasnya lah, beli ini. Karena saya yang tinggal di Medan. Semua saudara dan cuma di hati saya ini nggak setuju. Ngapain saya beli-beli sama orang ini ya? Saya sudah nggak percaya, ngapain saya beli-belikan bajunya lagi ya? Apalagi yang mau disembahyang itu. Terus kalau saya tidak mau beli,
apa kata saudara saya? Kok sok kali lah kau ini. Gitu. Iya. Nah, dia pun, jadi saya serba salah. Gimana saya harus tegas? Enggak, saya tidak mau beli. Tapi saya kan nggak bisa. Itu kan saudara saya. Kemana lah saya? Paket saya ini. Kalau beli hati nurani berontak, nggak beli merasa sungkan sama saudara ya. Iya. Kalau saya beli, hati saya berontak. Ngapain saya beli ini? Saya udah nggak percaya pun ini. Tapi macam mana? Karena saya bahasanya, bolehkah memfasilitasi orang untuk melakukan penyembahan di luar Kristus ya? Itu ya. Iya. Oke. Ngomong tentang hal ini. Macam mana kalau saya dibilang cuma kau yang tinggal di Medan, kau lah yang beli. Aduh, macam mana lah. Bagaimana menempatkan diri dengan kasus seperti itu ya, Cia? Susah. Sampai di kuburan, saya ikut-ikut gitu aja. Sampai ada yang tukang bersihin kuburan yang kenal saya. Mbak Liung, tapi kau sudah Kristen. Kenapa kau ikut-ikutan? Saya nggak ikut sembahyang loh. Saya cuma datang temani mereka aja loh. Saya bilang gitu. Jangan salah paham. Saya nggak ikut sembahyang. Saya nggak pegang hiok kok. Saya sampai harus kepada dia lebih detail. Karena saya ikut datang. Tapi sudah sempat ada pemahaman yang salah dari saudara seiman, ya kan? Harus butuh jawaban, ya. Tiap tahun bergumul. Iya. Penjelasan. Baik. Bosu Bunsui, nanti dilanjutkan contoh Anto, boleh sikap yang terbaik lah, kira-kira gimana Bosu? Boleh kasih pencerahan sama kita semua. Nah, ini kasus bukan hanya Ciliwung aja yang mengalaminya, ada pasti banyak beberapa yang lain. Ya, silakan Bosu. Terima kasih. Saya pikir sederhana sebetulnya yang dialami oleh Ibu Liung itu. Jelaskan pada mereka bahwa kenapa saya tidak boleh begini-begini, membuat mereka mengerti daripada terus mengikuti tapi dengan berlawanan dengan suara hati, itu nggak sejahtera kan? Saya pikir sudah waktunya Ciliwung kasih tahu, dan bahkan itu sebetulnya penginjilan, terangkan kepada mereka. Yang mereka nggak ngerti, Ciliwung kan ngerti. Terangkan pada mereka. Mungkin tahun ini belum terima, tahun depan ya mungkin lambat laun mereka terima. Sama seperti ini. Kalau ada keluarga kita, ya kan? Saya ketemu banyak orang. Wah, pas kita diundang makan ini pesta, dia sudah ngomong ini. Wah, ini nggak dipersembahkan ya. Nah, kita bertanya, kita nggak kasih tahu loh sama dia. Tapi karena dia mengerti, dikasih tahu sebelumnya, akhirnya dia ingat. Gitu. Itu aja. Jadi keluarga aman, damai, jadi tidak ada artinya mengatakan kamu ini itu begini enggak. Terus terang aja, itu sebetulnya kesempatan untuk menjelaskan Injil kepada dia. Itu yang pertama. Ya benar Liung. Yang dikatakan Mbak Subunsui itu benar, itu kesempatan untuk menjelaskan. Saksi menyatakan jati diri ya. Saya ada satu kesaksian. Dari famili saya itu beberapa bulan lalu ada yang meninggal. Jadi saya pernah kasih tahu mereka, ya. Mereka juga udah tahu saya Kristen. Saya bilang nggak boleh pegang dupa, nggak boleh. Tapi mereka mengerti. Ya. Nah selanjutnya ada yang meninggal lagi dari keluarga kami, nggak lagi saya pegang heel atau sujud ada apa. Kita kasih penjelasan. Daripada diam terus menerus, gitu kan. Akhirnya pun kita nggak ada damai sejahtera, sepertinya ada konflik gitu. Jadi kita harus jelaskan kepada mereka bahwa kita tegaskan kita orang Kristen, tidak pegang hiok, tidak sujud menyembah orang mati. Gitu aja yang perlu dilakukan. Belikan barang-barang. Peti di depan peti lagi kadang kita harus sujud. Nah, kita tidak membeli barang-barang atau apa. Kadang mereka bisa mengerti. Kita harus ngomong juga dengan jelas gitu. Ya. Tinggal penyampaian dengan bahasa yang tetap bahasa kekeluargaan. Satu kali nggak cukup, 2 kali. Lanjut terus aja. Baik. Oh ya, silakan. Ya, saya sharingkan sedikit lah ya. Saya dari keluarga semua Konfusius lah gitu ya. Menyembah banyak dewa gitu.
Jadi keluarga ya banyak. Aku pertama yang Kristen gitu. Tapi belakangan ini ya ada beberapa. Nah, papa mama sebelum meninggal dia juga mengakui Kristus gitu ya. Tapi tidak dibaptis. Jadi kuburan itu ya ada di kuburan Cina sana gitu ya. Jadi setiap paibong sembahyang gitu ya. Ya saya pergi. Koko cici saya semuanya itu 10 orang gitu ya. Jadi sama cucu-cucu gitu. Wah, rame gitu. Ya. Rame. Nah, sampai di sana ya saya mengajak mereka untuk berdoa dulu gitu. Ya, saya hadir di tengah-tengah mereka gitu ya. Terus saya ajak, yuk kita berdoa yuk gitu ya, berdoa sama-sama. Saya jelaskan gitu ya, sekarang mama ada di mana, papa ada di mana gitu. Saya pelan-pelan jelaskan dan mereka tetap sembahyang, membakar gitu ya. Tapi sebelum membakar, saya yuk kita berdoa dulu. Ya mereka mau sih gitu ya. Mereka mendengar, menghargai. Ya, mereka juga tidak memaksa saya untuk membeli dupa, hio gitu. Nah, karena saya tidak keluar uang, ya kan semua keluar uang nih, gitu ya. Tapi saya nggak keluarkan uang untuk membeli hio dan kertas-kertas itu. Jadi cara saya kayak mana? Nah, nanti bubar dari sini aku traktir makan. Oke. Ya, jadi aku traktir orang yang hidup, gitu ya. Yang mati ya biarin, gitu ya. Iya. Jadi aku traktir mereka makan. Yuk kita makan bareng. Aku yang bayar, gitu ya. Kalian kan sudah beli ini dan itu. Jadi saya untuk kalian. Ketika saya melakukan itu ya saya dengan secara tidak langsung lebih dihormati bahwa kita bukan murtad gitu ya. Kita mau kita menghargai keluarga. Menghargai. Ya, itu. Terima kasih, Boksu. Baik, terima kasih makin melengkapi. Ciliung saya kira sudah bisa menjawab lah ya. Karena ada pertanyaan berikutnya lagi, kita beralih dulu Cias, sebentar ya. Silakan Saudara Susanto Wijaya, boleh langsung menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Saudara Susanto Wijaya. Halo, Susanto Wijaya. Bisa dengar saya? Oke, sebelumnya kalau begitu sambil mempersiapkan Saudara Susanto ya, boleh. Ada pertanyaan dari Ibu Sumiati Irawan nih untuk Pak Boksu Cantong. Apakah makanan yang sudah disembahyang ke leluhur sebagai orang Kristen yang sudah dibaptis, kita masih boleh makan nggak? Nah, ini saya tambahkan, saya tanggapi Boksu perlindungan. Ya. Dari penjelasan tadi dari Boksu Punsui bahwa tentang hal-hal seperti itu kita harus jelaskan bahwa kita orang Kristen. Dan menyambung dari pertanyaan Sumiati ini, nah, saya sudah jelaskan bahwa saya Kristen. Akhirnya suatu ketika ada orang meninggal lagi, dia kasih buah. Nah ini ya, kasih kamu tidak dipai-pai katanya, tidak ada persembahan. Ya, kita makan. Nah, dia udah mengerti. Jadi udah dipisahkan ya? Udah dipisahkan, tidak mereka doa-doain, dupa-dupa, enggak. Jadi mereka tambah mengerti gitu. Jadi menanggapi dari pertanyaan Sumiati tadi. Jadi harus dijelaskan memang kita bahwa posisi kita ini orang Kristen, kita tidak memakai dupa, kita tidak makan itu persembahan-persembahan. Kan dari batu sandungan juga bagi orang Kristen kalau kita memakannya. Ada orang lihat ya. Jadi batu sandungan buat orang Kristen lain. Tapi dia sudah mengerti, nah inilah buah-buahan atau persembahan yang sudah kita pisahkan katanya. Dia kasih gitu. Baik, Cilili, makasih. Apakah Bob Subunsi atau contoh Eka, contoh Anto mau sedikit menambahkan? Ya, saya deh ya. Ya. Saya nggak akan menjawab dengan argumen, saya akan bacakan Alkitab saja ya, 1 Korintus pasal 8 dari mulai ayat 4 ya. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar banyak
ditulis di situ tanda petik Allah ya, dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang masih terus terikat pada berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka dinodai olehnya. Ya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Ya. Nah, sampai di situ sih ya. Jadi sebenarnya ayat ini bilang bahwa ya mau makan nggak untung, mau nggak makan juga nggak rugi gitu. Tapi jangan sampai kalimat kita terakhirnya merugikan. Contoh. Kalimat ya, terakhirnya jangan jadi batu sandungan. Iya, itu Itulah dia. yang harus. Cilili tadi udah bilang itu. Itulah ayatnya Cilili itu ya. Udah. Oke. Baik, saya kira jelas ya. Baik, tadi Saudara Susanto, silakan sampaikan pertanyaanmu. Ya. Susanto Wijaya, silakan. Bosu. Ya. Halo, Bosu. Ya, silakan Pak. Itu tadi saya udah cek tuh. Itu mengenai abang ipar saya itu, Bosu. Oh, sorry, maaf, saya belum lihat. Itu abang ipar saya, waktu mertua meninggal, abang ipar saya ambil hiong untuk sembahyang. Dia udah Kristen gitu, Bosu. Oh, itu tadi pertanyaannya. Ya. Oh, masih bisa pegang hiong nggak gitu ya? Enggak, kata ada Bosu bilang sama dia untuk terakhir kali boleh pegang hiong. Ada boksu yang bilang. Ya, ada boksu yang bilang sama dia. Bukan boksu kita kan? Bukan boksu Korea kan? Jakarta. Oh, ya. Oh. Jadi boksunya bilang boleh pegang hiu. Boksunya boksu Protestan atau boksu Katolik? Protestan. Protestan ya. Oh. Ya. Nah, itulah contoh Anto tadi nanti sudah kita jelaskan. protes dia. Yang penting bukan boksu-boksu dicumini lah ya. Ya, jadi kadang boksu-boksu pun ada juga yang pengajarannya. Nanti batu sandungan lagi loh. Saya ngomong dulu ya, Boksu ya, Ya. saya ngomong ya. Ya, silakan. Yang pertama Pak Susanto, kalau Boksu itu ngomong gitu, Boksu itu belum protestamentum. Jadi Protestan itu berasal dari kata bahasa Latin, sebetulnya protestamentum. Waktu gereja Bukan Katolik, protes-protesan ya maksudnya? bukan. Waktu gereja Katolik itu telah terjadi penyimpangan pada tahun 1517. Dosa itu Testamentum itu jelaskan dulu maksud apa? Jadi dosa itu diajarkan sudah bisa dihapus dengan memberikan persembahan dan memberi surat pengampunan dosa. Ya. Jadi disitulah pastor Katolik yang namanya Martin Luther, dia seorang profesor sebetulnya, dia menulis 95 dalil, salah satunya adalah itu harus protestamentum. Maksudnya dalam dalil itu isinya protestamentum, artinya kita kembali kepada Alkitab. Kita Testament. Ya, kita berpihak kepada kitab suci. Testament, Old Testament, New Testament kan. Testament itu kan kitab suci. Jadi sebetulnya kalau seseorang dia tidak protestamentum, tidak sesuai dengan Alkitab, ya bisa pengajaran bisa salah. Nah, seperti itu. Menurut saya kalau Boksu itu mengajarkan seperti itu, di sini saya memahaminya mengajarkan bukan hanya boleh pegang, kan? Tapi sepertinya dia mengizinkan ikutlah dalam ritual itu. Saya pikir itu. Kalau pegang hiong nggak apa-apa, kalau pegang nggak apa-apa, nggak persoalan. Tapi kalau sudah masuk ke dalam ritual, di situ persoalannya. Itu yang pertama. Itu jelas-jelas tidak dibenarkan, Pak Susanto. Tidak dibenarkan, ya. Tidak dibenarkan. Jadi kita nggak main-main dengan itu. Kenapa? Tadi
tadi Anto sudah ngomong, saya sambung sedikit. Kalau gereja Katolik yang namanya penyembahan-penyembahan itu, mereka itu dilindungi dalam kebudayaan. Jadi dibungkus dalam sebuah kebudayaan. Nah, seperti itu dianggap itu sebuah kebudayaan, bukan sebuah kepercayaan. Tapi bagi kita yang Protestan, yang kembali mengikuti pengajaran Alkitab, firman Tuhan, kita harus pisahkan mana itu budaya, mana kepercayaan. Tadi saya katakan. Oke, ya. Itu kuncinya. Terima kasih. Baik. Saya kira cukup jelas ya, Pak Susanto. Tidak semua ternyata boksu-boksu pengajarannya benar, ya kan? Harus kita filter baik-baik juga ya. Baik. Baik, berikutnya. Apakah ada yang mau melanjutkan, sampaikan pertanyaan? Ya, malam ini jadi kita fokus karena konteksnya ya banyak peserta yang ikut dari latar belakang Tionghoa, jadi seputar Tionghoa ya, kita lebih banyak bahas ya. Saya bertanya satu, sebelum yang lain bertanya, Boksu, saya bertanya satu. Oh, ya Boksu yang tanya, ini siapa yang jawab? Semua jawab. Oke, silakan Boksu. Ini berdasarkan pengamatan dan pengalaman sebagai seorang boksu. Ya. Kalau masa Chengbing, umpamanya hari Chengbing itu pas hari Minggu, ya. Saya melihat orang lebih memilih ke Chengbing daripada ikut ibadah dulu. Oh. Itu gereja bisa hilang, sepi. bisa sepi loh. Nah, demi Chengbing mereka tinggalkan ibadah. Seharusnya kan ibadah dulu baru ke Chengbing kan gitu kan, baru ziarah. Nah, ini kira-kira apa persoalannya? Bantu saya dulu. Oh. Ini masalah prioritas kuduskanlah hari Sabat nih, Boksu. Nah, menurut mereka karena ini setahun sekali gitu. Masalahnya gini, Boksu. Kenapa? Itu ibadah kita itu bilanglah jam 8.30. Selesai berarti jam 10-an. Hilang suaranya. Halo? Dengar ya? Lanjut. Ya. Sedangkan kuburan-kuburan Cina itu di luar kota, bukan di dalam kota. Nah, kalau untuk berangkat dari sini ke sana, itu butuh waktu yang panjang. Jadi sampai di sana udah setengah hari. Setengah hari itu panas sekali. Gitu ya. Terus biasanya Chengbing itu bersamaan. Seluruh orang Tionghoa itu bersamaan. Jadi akan rame. Jadi mereka jam berapa pergi? Jam 3 pagi, jam 4 pagi. Nah, sampai di sana mereka sembahyang kira-kira ya jam 8 lewat, jam 9 lewat. Mereka mau keluar dari sana itu macet gitu ya, macet. Jadi begitu mau keluar saja dari kuburan itu, mau keluar ke kota saja, itu butuh kadang-kadang setengah jam, 45 menit. Jadi balik sampai Medan itu setengah hari sudah. Nah, inilah keadaan yang mereka hadapi. Gitu ya. Jadi saya bukan mengatakan bahwa ini bisa ditoleransi, ataupun saya membenarkan tindakan mereka, tidak. Saya hanya menyampaikan kondisi mereka yang mereka hadapi, yaitu tantangan mereka seperti itu. Jadi mereka lebih memilih untuk tidak beribadah, ya setahun sekali seperti yang Santa Eka bilang, gitu ya. Ya toh, ini kan setahun sekali ya, nggak apa-apa lah, masih ada 50-an minggu kok aku setia menyembah Tuhan. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih, Boksu. Oke, baik. Jadi memang alasan praktis ya. Hanya saja kalau mau ketat sebetulnya mentaati hukum Sabat atau kuduskanlah hari Sabat, mencari Tuhan terlebih dahulu. Nah, disitulah memang butuh kedewasaan ya untuk membangun prioritas ya. Saya kira memang kalau udah semakin dewasa iman, biasanya akan lebih condong ibadah dulu baru pergi, itulah kira-kira ya. Nah, itu termasuk Imlek sebenarnya. Mau ngambil angpau gitu kan. Itu. Makanya sebetulnya kalau kita
Jumat Agung di Taman Eden kita fasilitasi saudara-saudara kita yang mau ziarah. Ya, kita buat kebaktian di sana ya. Saya kira itu sudah menjadi apa namanya? Menyatukan semua saudara-saudara itu tetap beribadah di dalam pemaknaan yang benar ya. Kira-kira begitu. Baik. Masih ada waktu kita kira-kira 5 menit lagi untuk saling tanya jawab. Boleh, silakan. Bisa, Waksul? Ya, Bapak Agus Siwi, silakan Pak. Ya, kembali ke baptisan tadi Pak. Baptisan tadi kita sepakat mengenai air itu merupakan simbol. Ya. Itu ya? Ya, simbol. ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita menanggapi atau gereja kita menanggapi baptisan yang tanpa menggunakan air? Baptisan tanpa menggunakan air? Ya, seperti saksi bala keselamatan. Oh, pakai bendera? Ya, nah, bagaimana itu? Ya, oke. Baik, pertanyaannya sudah dijelas. Silakan contoh Eka dulu jawab. Contoh. Ada salah satu aliran di kekristenan bala keselamatan, memang betul mereka memakai bendera seperti acara militer, ya, seperti acara militer meneguhkan apanya anggotanya atau kenaikan pangkat atau bagaimana, tapi pakai bendera. Silakan. Bagi saya satu dilema ya gitu ya, karena di satu sisi mereka tidak pakai air, tapi di sisi lain mereka menggunakan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus gitu ya. Ya. Jadi, jadi ini sebuah dilema untuk menyatakan tidak sah, tapi itu baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus gitu. Jadi mereka tidak menggunakan air di bagian Alkitab lain ya, bicara kita baptisan itu dengan air. Jadi itu sebuah dilema teologis ya, berhadapan dengan hal seperti ini gitu ya. Tapi kalau bagi saya pribadi yang mengesahkan itu tentu saja bukan soal, maksudnya ya tentu saja sebisanya dengan air, tapi kalau kasus seperti ini saya pikir nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kuduslah yang lebih mutlak ya untuk menjadi pengesahan gitu ya. Ya, jadi kita tahu sebetulnya latar belakang dari Bala Keselamatan ini kan memang ada unsur militer-militer mereka ya. Makanya bala. Jadi bahasa Inggrisnya kan Salvation of Army. Ya, ada kata army di situ, tentara ya. Dari sejak permulaannya memang kelompok ini kalau kita pelajari mereka memang dididik seperti ala militer. Ya, mungkin itu yang ke bawah-bawah. Nah, cuman sahkah sebuah baptisan? Saya kasih pendapat dulu. Ya. Kalau kita ya, saya melengkapi etika pantau tadi. Waktu Tuhan Yesus memerintahkan itu kan tetap ada kata baptis. Ya. Baptis itu unsurnya air. Ya. Sama juga nanti kita bertanya, boleh nggak anggur di dalam perjamuan kudus itu diganti dengan kopi? Manis. Kan kontekstual ya kan? Iya. Anggur juga buah, kopi juga buah, kan gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi kalau yang baptis kan tadi dari asal katanya itu, pembasuhan, membasuh. Baptiso itu bahasa Yunaninya, pembasuhan, membasuh. Yang kotor dicuci, dibersihkan. Jadi simbolnya air. Ya. Nah, seperti itu. Dan kita tidak pakai anggur, ya kan? Dalam perjamuan kudus, itu dipakai anggur karena pokok anggur itu penting, itu makna rohaninya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi sebetulnya saya dulu pernah bertanya, itu tahun 89 saya mengambil kelas ini. Nah, seperti itu. Boleh nggak di padang pasir? Nggak ada air ini. Nggak ada air. Pakai pasir gitu. Boleh. Sida-sida Filipus itu dia tetap mencari air. Ya. Dia dibaptis, cari air, begitu ada air dibaptis. Jadi nggak bisa diganti itu unsur air itu. Ya. Ya, tanda dibaptis adalah dengan air. Tanda perjamuan kudus adalah dengan anggur. Ini kan sakramen namanya, kan? Oke, demikian. Makasih. Baik.
Baik, dari segi Jadi kalau begitu Pak, ya. Kalau begitu ketika orang dari Bala Keselamatan misalnya atestasi ke Metodis, bagaimana? Apakah kita terima dia karena dia sudah menggunakan Bapa, Anak, dan Roh waktu sakramen mereka, atau kita harus ikuti baptis seperti ulang. Ya, baptis ulang. Baptis ulang. Ini kasus khusus. Gimana itu bos-bos? Iya. Sebetulnya itu dia bukan dibaptis sebetulnya. Kalau kita melihat teks betul-betul sesuai kitabnya. Bukan dibaptis, tapi sebuah ikrar sebetulnya. Ikrar. Sebuah ikrar untuk menjadi anggota mereka. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Sama juga kita, waktu kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Itu kan kita ucapkan kepada orang. Artinya, saya dengan orang-orang seiman di seluruh dunia ini, mengaku Tuhan yang sama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya dihimpun dalam satu persekutuan. Enggak, sejauh yang saya tahu, Wokso, upacara yang mereka maksud ketika melakukan seperti yang dimaksud Pak Agus Siwi itu judulnya baptisan. Iya, menurut mereka ya. kan, ya kan? Tapi kalau kita kembali kepada teks Alkitab, yang namanya baptisan itu harus unsur air itu harus unsur air pembersihan ya. Iya. Bagaimana bendera membersihkan ya kan? Iya. Jadi bagi saya memahaminya mereka mengambil sebuah ikrar. Iya. Nah, seperti itu. Iya. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau sejauh ini Pak Agus Siwi belum ada anggota Bala Keselamatan atestasi ke Gloria. Kalau ada mungkin perlu rapat majelis atau rapat ambatuan dulu. Iya, dirapatkan lagi. Kemarin pakai ini, hari ini pakai air. Nggak bisa diputuskan Bokso Bunsu itu. Boleh atau enggak di sini sekarang. Iya, dirapatkan. Kita rapatnya juga harus orang ini special case. Perlu kajian ya. Baik, Bapak Ibu. Karena waktu kita juga sudah mendekati jam 9 dan di sini di Tanjung Mulia ini hujan lebat sekali ya. Hampir tidak terdengar lagi suara ya. Jadi kita masuk kepada kesimpulan bahwa malam ini ada diskusi yang sangat hidup saya kira. Kalaupun ada 4 topik yang seharusnya kita perbincangkan menyangkut tradisi agama Yahudi, tradisi agama Timur Tengah, tradisi agama Barat, tradisi agama India dan Tiongkok, hubungannya dengan Injil. Tapi indah sekali malam ini lebih kontekstual karena kita partisipan yang ikut lebih banyak hidup di dalam dunia dan budaya Tionghoa, latar belakang etnis Tionghoa, supaya semakin memperkaya, menjawab hal-hal yang menjadi pertanyaan di seputar kita, seputar keluarga besar. Puji Tuhan ya. Terima kasih untuk partisipasi semuanya. Ada jawaban-jawaban yang telah membuat pencerahan-pencerahan baru, menolong kita untuk semakin bersikap lebih baik, lebih pas, tepat ya, yang sesuai dengan ajaran Alkitab kita. Mungkin masih banyak tugas-tugas berat yang masih kita harus kerjakan di tengah keluarga besar, di tengah keluarga kita mungkin, dengan ramah, dengan lemah lembut, dengan penuh kasih, dengan penjelasan yang sifatnya membangun, sifatnya pencerahan, mari kita terus lanjutkan. Ada bagian-bagian hal yang harus kita pilah-pilah, bagian hal yang harus kita filter, yang menyangkut kepercayaan, kita sudah harus membangun tekad untuk tidak mengikutinya, tapi menyangkut budaya, murni budaya, silakan mengikuti sejauh tidak bertentangan dengan ajaran Alkitab kita. Ya, terima kasih untuk semua rekan-rekan hamba Tuhan yang boleh menjadi penyaji, menjawab, partisipasi dari semua Bapak Ibu Saudara yang malam ini kelihatan lebih aktif, lebih hidup ya. Puji Tuhan, saya senang dan terberkati. Kita akan mengakhirinya Bapak Ibu sampai ketemu lagi di Selasa mendatang. Boksu. Oh ya, silakan. Sebelum kita bubar, ya. Kan dalam minggu ini ada kabar gembira. Apa itu? Kira-kira apa ya kabar gembiranya ya? Kabar gembira yang biasanya ulang. Ada yang naik pangkat. Oh, iya. Baik, Bapak Ibu, minggu kemarin di dalam kebaktian kita di Gloria sudah ada warta juga dari Boksu Bunsui. Ucapan selamat.
saudara kita Contoh Eka malam ini kita ucapkan selamat turut berbahagia. Konkret ya. Dengan hadirnya seorang putri cantik di tengah keluarga. Selamat ya Contoh Eka. Selamat menjadi bapak yang baru. Selamat. Bisa lihat wajah dari Contoh Eka itu berbinar-binar, ya kan? Satu sisi lain udah mulai kelihatan ada begadang-begadangnya sedikit ya. Gitu ya. Dan namanya itu namanya sangat biblikal ya. Eklesia Sema. Eklesia gereja. Sema itu dengarlah. Kalau di dalam orang Israel mengatakan seperti ini. Sema Israel Elohim Adonai. Amin. Dengarlah hai Israel, Allah kita Ehad ya. Sema Israel Elohim Adonai Ehad. Dengarlah bangsa Israel, Tuhan itu Esa. Seperti itu ya. Puji Tuhan ya. Sekali lagi selamat ya Contoh Eka, makin semangat kita di Faith Dialog ya. Puji Tuhan. Semua peserta juga terima kasih. Kita akhiri malam ini. Saya minta doa dipimpin oleh Boksu Bunsui sekaligus bersyukur untuk kehadiran Putri Contoh Eka. Boleh silakan Boksu. Baik, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Waktu begitu indah 1,5 jam sudah kami gunakan. Sesuai dengan materi-materi yang kami sudah terima, malam ini kami bisa mendiskusikannya ulang. Kami bersyukur Roh Kudus mengerjakan pencerahan-pencerahan kepada kami, sehingga kami dapat semakin mengerti kasih Tuhan. Bapak, kami juga bersyukur, berkati terus upaya-upaya kami belajar bersama melalui aplikasi Faith Dialog ini untuk masa-masa yang akan datang. Berkati setiap peserta yang hadir malam ini. Bahkan saudara-saudara kami biasa hadir, malam ini mereka tidak hadir. Roh Kudus menggerakkan hati mereka untuk minggu depan selanjutnya bisa bergabung kembali. Kami juga secara khusus bersyukur kepada Tuhan. Engkau telah mengaruniakan seorang putri kepada Eka Chantau. Bapak, kami bersyukur anak ini menjadi anak yang dipenuhi Roh Kudus, anak yang menjadi berkat, dan anak yang menjadi alat Tuhan luar biasa di kemudian hari, di dalam pelayanan-pelayanan di tengah kerajaan-Mu. Hikmat bijaksana, limpahkan kepada orang tuanya, Kak Chantau dan semua. Tuhan, terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Berkati istirahat kami malam ini, Tuhan, besok dan seterusnya kami bisa beraktivitas, dan dengan penuh sukacita damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.